Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Reza Urmana dengan NIM G0023039 dari kelompok A6. Pada kali ini, seperti biasanya, kita akan membahas bersama mengenai skenario yang sudah ada dan akan menghubungkan kepada anatomi. Nah, pada skenario ini kita mendapatkan cerita mengenai Karen, di mana dia seorang istri komputer plankton yang dia dilarikan ke instalasi gawat darurat karena akan segera melahirkan. Nah, pada saat ini juga seorang dokter akan segera menentukan apakah Karen dapat dilahirkan secara normal, secara pervagina, atau harus melahirkan secara sesar atau operasi. Nah, untuk mendapatkan penanganan lebih tepat terhadap Karen tersebut, nah kita harus merincikan beberapa skenario yang ada di atas tadi ke dalam beberapa kondisi-kondisi anatomi ataupun pembelajaran anatomi. Yang pertama, kita harus mengetahui pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengecek ibu ini tuh dapat melahirkan secara pervaginal atau tidak. Pemeriksaan untuk mengetahui ibu itu bisa melahirkan secara normal atau tidak dapat dilakukan secara pemeriksaan fisik Leopold maneuver atau secara pemeriksaan vaginal touch, di mana yang pertama yaitu pengukuran pelvimetri yang termasuk ke dalam vaginal touch ini nanti berakhirnya, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran dari PAP, PTP, dan PBP, juga untuk mengetahui panjang diameter panggul atau dalam kedokteran disebut konjugata. Nah, yang pertama tadi kan ada PAP namanya. PAP ini merupakan pintu atas panggul yang merupakan aditus pelvis, di mana itu terdapat konjugata vera atau true conjugate, dan di bawah konjugata vera tersebut terdapat yang namanya konjugata diagonal. Nah, konjugata vera itu ditarik dari tepi atas simfisis sampai ke promontorium, sedangkan konjugata diagonal ditarik dari tepi bawah simfisis sampai ke promontorium. Nah, kalau PTP atau pintu tengah panggul merupakan diameter interspinosum. Dia merupakan diameter yang merupakan jarak antara dua spina ischiadica. Sementara PBP atau pintu bawah panggul adalah diameter anteroposterior, tipe bawah simfisis osis pubis ke sacrococcygeal joint. Nah, di sini ada beberapa ukuran-ukuran normal, range normal dari pintu atas panggul, pintu tengah panggul, hingga pintu bawah panggul. Pintu atas panggul terdapat konjugata vera tadi, normalnya sekitar 9,5 sampai 11 cm. Sementara untuk konjugata diagonalis sebesar 11,5 sampai 13 cm. Untuk pintu tengah panggul, dia memiliki normalnya diameter interspinosumnya 9,5 sampai 10 cm. Sedangkan untuk pintu bawah panggul, diameter anteroposteriornya normalnya sekitar 10,5 sampai 12 cm. Nah, pada pengukuran pelvimetri ini nantinya PTP dan PBP itu sangat susah diukur secara pemeriksaan fisik. Namun untuk PAP itu bisa diukur melalui pemeriksaan fisik vaginal touch, di mana nanti akan dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam vagina, dan nanti ujung jarinya akan sampai ke fornix posterior sampai menyentuh promontorium. Nah, jari yang digunakan tersebut sebagai pengukur akan diukur menggunakan penggaris, dan bagaimana caranya nanti di pojok batasnya akan dibatasi dengan tangan satunya yang tidak masuk ke dalam vagina. Nah, dari vaginal touch tersebut nanti akan didapatkanlah ukuran konjugata diagonal. Dan bagaimana cara mengetahui konjugata veranya? Caranya dengan rumus, yaitu konjugata diagonalis dikurangi dengan 1,5 cm. Nah, kemudian ada pemeriksaan selanjutnya, yaitu Leopold maneuver, di mana di sini merupakan kita harus meraba bayi dengan pemeriksaan fisik. Fungsinya itu untuk menentukan letak bayi. Nanti akan diraba-raba dengan kelima jari. Apabila kelima jari itu bisa menyentuh kepala bayi secara seluruhan, berarti bayi belum mencapai pintu atas panggul. Sementara apabila kelima jari tidak menyentuh kepala bayi atau sama sekali tidak ada jari yang menyentuh kepala bayi, ditandakan bahwa kepala bayi sudah melewati PAP dan siap untuk melahirkan secara normal. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan mengenai Leopold maneuver dan juga pemeriksaan vaginal touch yang merupakan lanjutan dari pelvimetri. Nah, vaginal touch dan
dan Leopold maneuver itu nanti akan membutuhkan bidang-bidang Hodge ketika melahirkan. Nah, apa saja sih bidang Hodge ini? Nah, bidang Hodge ini merupakan bidang yang dipakai dalam obstetri untuk mengetahui seberapa jauh sih nanti turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Nah, bidang Hodge ini ada 4. Yang pertama, bidang Hodge 1 itu yang ditarik setinggi aditus pelvis. Kemudian ada bidang Hodge 2 yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan nanti sejajar sama bidang Hodge 1. Kemudian ada bidang Hodge 3 yang ditarik sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2 dan dia ditarik setinggi spina ischiadica, dan bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2 dan juga 3. Nah, bidang Hodge 1 itu lebih mirip atau sama dengan tepi atas simfisis, sementara Hodge 2 itu sama dengan tepi bawah simfisis. Sementara untuk Hodge 3 itu sama dengan spina ischiadica, dan untuk Hodge 4 itu sama dengan ujung bawah os coccygeus. Nah, kemudian kita terakhir akan membahas mengenai skenario yang terakhir atau pembahasan yang terakhir, yaitu ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara pervagina itu bagaimana. Nah, tipe-tipe pelvis yang dapat melahirkan secara pervagina yaitu tipe pelvis ginekoid, di mana dia bentuknya hampir bulat dan sangat ideal untuk wanita melahirkan secara pervagina. Sementara untuk tipe android, tipe platypeloid dan lainnya itu sangat tidak direkomendasikan untuk pervaginal, karena ada yang tipe ideal bagi laki-laki dan sangat diameternya kecil ataupun alasan lain-lainnya. Nah, itu tadi pembahasan anatomi sedikit mengenai skenario yang sudah didapat. Nah, semoga bisa membahas secara keseluruhan dari kebingungan teman-teman dan bisa menjadi pembelajaran yang baik ya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya ataupun bermanfaatannya bisa dilakukan ataupun dimasukkan sebagai pengetahuan bagi diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.